Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kenapa sepertinya tidak semangat? Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, sakit. Ya. Kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini biar secepatnya bisa kembali ke sekolah belajar bersama kita ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat dulu ya. Satu semuanya yang kompak. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Baik, terima kasih. Selanjutnya 4 kata ajaib. 1, 2, 3. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaf jika kau punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi pelajaran hari ini. Ibu akan pelajaran PPKN ya hari ini. Nah, untuk tema kali ini yaitu bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bekerja sama menjaga lingkungan. Nomor 1, bekerja sama menjaga lingkungan di lingkungan sekolah. Oke, bisa dibaca? Bekerja sama menjaga lingkungan di lingkungan sekolah. Yang bagian A. Di lingkungan Bekerja sama menjadi lingkungan di lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan tidak hanya tanggung jawab diri sendiri. Menjaga lingkungan menjadi kewajiban kita bersama. Kita dapat bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Kerja sama adalah tolong-menolong. Benar, betul. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Kantika. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita, yaitu Keira. Menjaga lingkungan di lingkungan sekolah tidak hanya tanggung jawab diri sendiri, tetapi juga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita dapat bekerja sama dalam menjaga lingkungan sekolah, yaitu dengan tolong menolong. Salah satu contohnya yaitu yang sering kita lakukan setiap hari, yaitu adanya piket kelas. Setiap hari kalian pasti melaksanakan piket kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh kerja
kerjasama di dalam menjaga lingkungan sekolah, yaitu dengan gotong royong. Karena tidak mungkin ya kalau misalkan yang membersihkan kelas itu misalnya cuma satu orang. Karena kalau misalkan yang membersihkan kelas cuma satu orang, kasihan ya, pasti capek. Makanya diadakan weekend kelas yang setiap harinya itu ada beberapa siswa yang melaksanakan piket. Nah, untuk tambah yang ketiga, yang tadi kita bahas kegiatan piket kelas. Tadi siapa yang hari ini kebetulan jadwal piket? Coba acungkan tangan. Viraj, Anis, Tantika, dan Cantika. Tantika duduknya bisa. Nah, bisa benar. Tadi kalian melaksanakan piket? Ya, bagus. Nah, karena kebersihan kelas itu harus selalu kita harus selalu kita jaga. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan rumah. Ya nanti. Di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah adalah tempat tinggal manusia untuk bertahan hidup. Ibu mau bertanya, di sini semuanya punya rumah? Tentu punya ya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Untuk itulah manusia berusaha untuk bisa memiliki rumah. Maka sekarang banyak dibangun perumahan. Untuk rumah, ibu mau tahu apakah suka membersihkan rumah, membantu orang tua merawat rumah? Suka. Atau suka memberantakan? Janganlah. Kita harus membantu mama di rumah dalam menjaga kebersihan rumah ya. Kalau sudah punya rumah, sebaiknya dijaga dan dirawat dengan baik. Rumah dan lingkungannya bersihkan dengan teratur. Misal, contoh, apa saja cara untuk kita menjaga kebersihan rumah? Ya, buang sampah pada tempatnya, mengelap kaca. Apa lagi? Yang paling itu merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Di tempat rumah kita ada rumah tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan kita. Di sini siapa yang tidak punya tetangga? Tidak ada ya. Semuanya punya tetangga karena rumah kita itu saling berdekatan satu sama lain. Dengan tetangga harus selalu bersikap baik. Salah satu contoh bersikap baik kepada tetangga apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Isya? Tadi. Nah, itu salah satu contoh yang baik, yaitu memberikan makanan. Misalnya kita itu punya makanan lebih ya, banyak di rumah. Nah, alangkah baiknya Diandra, kita memberikan kepada tetangga kita. Saling bertegur sapa bila kebetulan bersua. Saling bertegur sapa bila kebetulan bersua. Nah, kita juga diharuskan ketika berjumpa dengan tetangga, misalkan kita berpapasan di depan rumah, di halaman rumah atau di samping rumah. Nah, kita diwajibkan untuk apa? Bertegur sapa. Apalagi kita misalkan tetangga kita itu umurnya lebih
panggil nama. Misalkan Keira kecantikan dengan tetangga, kecantikan mana? Kecantikan di depan rumah, seperti itu ya. Di sini ada yang pernah ikut bekerja bakti. Oh, Keira sudah pernah ya. Bisa kalau hari Minggu di lingkungan sekitar rumah diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, misalkan membersihkan apa itu rumput, membersihkan selokan. Nah, semua tetangga-tetangga kita yang punya rumah di sekitaran situ pasti bergotong royong bersih. Bekerja sama menjaga lingkungan, baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Ada yang mau bertanya? Silakan ya, Bro. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita untuk selalu menjaga agar lingkungan kita atau tempat tinggal kita baik di rumah maupun di sekolah selalu terlihat bersih dan sehat? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Diandra? Baik. Untuk menjaga kebersihan lingkungan kita supaya selalu terlihat bersih dan sehat, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan biasakan untuk bersikap hidup bersih. Misalnya di dalam rumah, habis kita jajan misalnya, terus kemasan kita buang sembarangan ya, apalagi itu yang berbahan dari plastik, karena plastik itu salah satu jadi sampah yang tidak akan bisa terurai. Makanya buang sampah plastik itu tidak boleh sembarangan karena tidak akan hancur meskipun sudah tertimbun tanah. Terus kalau di lingkungan sekolah kita sudah membiasakan ya, setiap pagi ibu selalu memberitahu untuk membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Terus buang sampah ke tempat sampah di belakang, yang ada di belakang sekolah, yang nantinya akan dibakar karena kebanyakan itu adalah sampah plastik ya, bekas jajanan kalian semua. Nah, silakan kalian kerjakan. Sebelum kita kerjakan, ibu akan membacakan dulu ceritanya ya. Di sini ada sebuah cerita. Bukunya dibuka Jair. Ujang, Rijal, dan Anang hendak pulang sekolah, ya kan? Mereka melihat tempat sampah yang tumpah dan menimbulkan bau. Mereka pun bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Mario dan Bella baru tiba di sekolah. Mereka melihat kelas yang kotor. Mario dan Bella mengambil sapu dan tempat sampah. Kelas pun menjadi bersih dan indah. Silakan baca nomor 1 selalu bersatu. Pertanyaan jawabannya pasti ada di dalam cerita yang tadi ibu bacakan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang ibu berikan pada pertemuan hari ini kalian semua sudah dapat memahaminya semua ya. Sekarang rapikan bukunya dan bersiap untuk pulang. Sebelum pulang kalian berdoa
dulu. Siapa dulu? Bagaimana kamu menerima salam yang benar? Lihat teman kita sudah siap atau belum? Kan belum ya terima salam. Untuk siapkan. Bismillah.